Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Polres Kutai Barat gelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan, libatkan Forkompimda dan instansi terkait pada Senin 4 Agustus 2025. Polres Kutai Barat melaksanakan apel siaga kebakaran dan hutan lahan bertempat di lapangan apel Mapores Kutai Barat. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Barat AKBP Boni Wahyu Wicaksono dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Barat Haji Nanang Andriani serta jajaran Forkompimda dan berbagai instansi terkait. Kegiatan ini menjadi simbol kesiapan dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana karhutla yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Dalam arahannya, Kapolres Kutai Barat menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar persoalan lokal, melainkan isu strategis nasional yang berdampak luas terhadap kesehatan, ekosistem, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Polres Kutai Barat telah menyiagakan 150 personel yang akan bergerak cepat dan sistematis dalam penanganan bencana. Kapolres juga menekankan pentingnya peran Polsek jajaran dan Babin Kamtipmas dalam membentuk posko karhutla di tingkat kecamatan dan desa, serta memperkuat koordinasi dengan Koramil, BPBD, camat, dan perusahaan setempat. Apel ini diikuti oleh berbagai unsur seperti TNI, BRIMOB, Satpol PP, BPBD, Dinas Kehutanan, KPHP, dan pemadam kebakaran, baik dari unsur pemerintah maupun instansi vertikal. Susunan acara apel mencakup pemasangan alat pelindung diri, penyampaian arah pimpinan apel, hingga pemeriksaan kesiapan personel dan kendaraan operasional. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu. Selain melibatkan 12 peleton dari berbagai unsur, apel juga menampilkan kesiapan kendaraan taktis seperti water cannon, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan patroli dari berbagai instansi. Kapolres mengajak seluruh elemen untuk berpikir taktis, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, menjadi komunikasi lintas sektor, serta bertindak tegas namun tetap humanis terhadap pelanggaran pembakaran lahan. Untuk personil yang dilibatkan, untuk dari Polres sendiri ada kurang lebih 96 personil yang sudah kita datakan untuk persiapan siaga karhutla ini. Namun itu baru Polres saja, belum dari teman-teman dari instansi, dari pemerintahan kabupaten, dari Kodim, kemudian dari rekan-rekan instansi lain, dari kehutanan, semuanya juga akan melibatkan personil-personilnya. Sehingga ini kerja bersama, tidak hanya satu instansi, tapi secara keseluruhan dan komprehensif. Untuk saat ini masih terdata dari bulan Januari sampai Juli ada 34 titik hotspot dengan luasan yang terdampak 9 hektar. Dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya 300 lebih, tentunya ada penurunan. Namun sekali lagi saya mengingatkan bahwa tahun ini belum berakhir. Ini baru memulai dari awal Agustus, sehingga kita masih punya beberapa bulan ke depan untuk mengantisipasi ini semua. Oleh sebab itu saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh rekan-rekan dan seluruh warga masyarakat Kutai Barat untuk senantiasa menjaga situasi di wilayahnya masing-masing, terutama terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Bila mana tidak harus membuka lahan dengan cara membakar, kita tidak perlu untuk melakukan kegiatan tersebut. Bisa silakan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Forkopimcam ketika akan melaksanakan kegiatan tersebut. Ada juga rekan-rekan dari kehutanan, bagaimana cara-cara yang baik untuk membuka lahan dan ladang dan sebagainya. Tentunya kita akan mencoba mencari solusi yang terbaik supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Baik, setelah apel ini kita coba melakukan koordinasi terutama di BPPD yang linier, yang leadingnya di situ. Kita sesegera mungkin untuk melakukan koordinasi secepatnya dan tentu melibatkan orang-orang yang seperti apel di tempat ini, terutama Forkompimda, ya. Jadi kita petakan, dan di samping saya juga ada dari Dinas Kehutanan Provinsi. Kita akan berjanji untuk melakukan semacam diskusi kecil dalam rangka untuk menindaklanjuti bagaimana cara-cara kita bekerja dalam rangka untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Natalia. Terima kasih, salam presisi. Selanjutnya kami sampaikan data gangguan Kamtipmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Polda Kaltim pada Senin 4 Agustus 2025.
Selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 23 kejadian, yaitu 1 kasus pencurian roda 2, 1 kasus pencurian dengan pemberatan, 2 kasus penganiayaan, 1 kasus membawa senjata tajam, 1 kasus pemalsuan surat, 1 kasus pengancaman, 6 kasus narkoba, 1 kasus persetubuhan terhadap anak, 1 kasus penipuan, 1 kasus pengerusakan, 6 kasus laka lantas, dan 1 kasus temu mayat. Demikian Polda Kaltim News edisi hari ini, saya Bribda Natalia. Terima kasih, salam presisi.